Cek. Yo, what's up guys? Nah, jadi mari kita kali ini berduka ya. Ini terjadi akibat perang dari Rusia dan Ukraina. Dan puncaknya itu kemarin ya, hari Kamis. Setelah Rusia menyerang Ukraina, volatil SAU benar-benar muncak ya, dan ada beberapa EA lain juga ya dari grup ya, saya lihat itu jangankan EA deh, jangankan robot, trader manual pun ada banyak yang MC atau margin call. Nah, ini pun terjadi di EA Velocity Grid 3.14 ini, padahal minggu ini sudah harusnya minggu ke-10 dan sudah BIP ya. Kita cek deh sama-sama deh hasilnya. MC ya, turut duka cita benar-benar. Modal 100 ini ya. Ya, modal 100 sih. Benar-benar MC gara-gara news ya, padahal emang hari Kamis kemarin tuh pasti ya, saya yakin pasti semua trader itu banyak ya untuk analisanya adalah sell ya. Tapi memang pengaruh dari news yang membuat gold itu naik. Padahal kalau misalnya ditunggu kalau misalnya dananya cukup, kita suntik dana, tapi harus double deh. Saya rasa double, 2 kali lipatnya. Karena ini apalagi martingale ya, di sini martingale. Jadi harus suntik dana double. Kalau nggak gitu pasti tewas deh. Padahal itu udah sampai puncak di 1980 ya. Mana SAU ya. Di 1975 ya, 1975 ya, langsung drop tuh, drop 120, drop lagi tuh sampai di 18. Jika misalnya dananya cukup tahan ya, saya yakinnya yang nge-sell pasti TP ya, take profit. Kita cek deh sama-sama deh kapan pastinya ini MC ya, ataukah udah BIP. Harusnya sih udah BIP pada dari tanggal berapa ya, 21 ya. Tanggal 21 profit ya, cuma ada 4 kali. Oke. Kemudian tanggal 22 ini masih ini dapat 5,4 ya. Padahal semua nih nge-sell terus, sell nih, buy dikit. Memang pas ini Senin Selasa itu lagi kayak apa ya, itu lagi slow ya, cuma mengamati aja. Rusia ngamatin aja, Ukraina juga ngamatin aja, dan belum ada news yang besar, belum bilang perang lah. Kemudian tanggal 23 dapat banyak lagi nih, 4,2 lagi, sideways, bener-bener sideways, naik turun, bener-bener lagi sideways sih ini. Kemudian tanggal 24 nah ini dia MC, lihat, MC. Padahal ini udah BP loh, profitnya lihat tuh, balance dari 209 nya 209,93, MC-nya di sana, stop out-nya di sana. Artinya dari modal 100 dapat 209, itu sudah balik modal loh ini. Harusnya udah balik modal. Ini terakhir lotnya sampai berapa ya? Nah, ini belum ya, ini masih 1 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang TP ya, ini yang PP yang pertama. Dari kapan sih floatingnya? Ini dari sini dia floating. Ini OP pertama ya, 1 2 3, OP keempat 4 5 6 7. OP ke-7 0,04 dari 1953 akhirnya di 1998. Dia naik sampai dengan 74 75. Nah,
pas kemarin saya pantau ini ya, saya buka, memang di minus, terakhir di minus 180-an. Saya udah pesimis ya, ini bakal bertahan atau enggak, karena memang udah BIP. Tapi pertama dicek di candle ada reversal ya, ada memang dia ada tanda-tanda bakal reversal ya. Apalagi ini sudah puncak ya, dari harga berapa ya, ini ya di 1920 sampai dengan 50-an, harusnya ada reversal gitu. Masih pikir apakah saya mau suntik dana atau enggak, tapi saya urungkan niat untuk suntik dana ya, karena benar-benar itu masih jam 5 ya, jam 6 sore. Jadi saya urungkan niat karena saya takutnya adalah pas saat malam jam 8 jam 9 itu malah dia meroket lagi. Dan benar aja dia sampai dengan 1975 77. Waduh, kok saya suntik dana di sini double, bisa-bisa saya MC itu lebih banyak ya, lebih banyak modal yang keluar. Jadi ya udah, saya saya pasarkan aja. Kemudian kenapa saya nggak hedging aja gitu loh, kenapa saya nggak hedging aja deh, open manual kemudian hedging buy. Ya sempat saya mikir juga saya mau open manual untuk hedging buy, tapi jikalau nih udah terakhir minus berapa ya, 150-an misalnya, saya hedging di 150, kemudian ya hedging di 150, otomatis dia walaupun dia naik walaupun dia turun, minus saya bakal tetap di min 150. Nah, kalau misalnya dia masih naik, masih ada peluang, tapi udah di atas dan dia terjun, ini rugi dong saya hedging buy ya. Apalagi saya tidak selalu mantau, rugi saya jadinya hedging buy. Akhirnya dia turun, kemudian susah untuk ngebuy lagi karena dia terus turun ya, karena sampai 1880 ini baru dia naik sedikit. Jadi udah saya pasrahkan aja, mau dia MC atau mau dia reversal, tapi ternyata emang akhirnya MC. Oke. Nah, padahal ya, kita lihat di Dragon Fire. Oke. Wah, ini ada open dari SPG. Kita nih, Dragon Fire masih bertahan. OMG. Ini ya, Dragon Fire masih bertahan ya. Tanggal 23. Nah, 23 ya, 23 hari ini 23 berarti aduh, mengganggu sekali. Kemarin tanggal 24 dia bisa TP gitu loh. Sedangkan di Veloci sama sekali tidak hancur TP ya, karena memang di TP di Veloci ini lebih besar 60 poin ya, 60 poin, jadi dapat 0,6, sedangkan di Dragon Fire itu cuma 40 poinnya 0,40. Sehingga saya mikir apakah perlu untuk dikecilkan lagi TP-nya atau nyerah aja dengan AI ini. Saya masih pertimbangkan lagi ya, karena menurut saya AI ini walaupun Marty ya lumayan bagus, cuma di strateginya apakah di pengurahan lot atau di pemilihan strategi yang lain, karena ada tipe strateginya AP4, ini masih tipe yang pertama.
Jadi masih saya mikir kalau misalnya saya lanjut lagi, mungkin saya akan kecilkan TP-nya dan saya samakan untuk dari multiple TP, distance-nya juga dengan Dragon Fire. Itu sih masih rencananya ya. Saya juga punya rencana buat mencoba di akun Send di Percurrency. Tapi kalau mau saya coba lagi, saya harus pertimbangkan news ya. Saya pertimbangkan news karena ini lagi suasana perang, jadi harus stop dulu ya, harus stop dulu perangnya, harus mulai damai lagi, normal kembali supaya volatilnya masih biasa ya, balik lagi ya seperti biasa, tidak seperti sekarang volatilnya kayak ngegas ya, nggak ngotak, naik naik turun turun naik turun naik turun, tergantung dari si Putin nih, tergantung dari statementnya dia, tergantung dari rencana dia ke depan. Jadi memang sau ini ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap, susah kalau misalnya ada news ya. Jadi akhirnya ya MC ya untuk evolusi grid ini, mungkin tunggu nanti harga sudah stabil lagi baru kita mulai lagi untuk main sau. Oke, jadi sementara bakal rencana sih saya mau pakai setting ke akun Send untuk currency dulu ya. Nah inilah saya bilang disclaimer ya, saya ingatkan lagi disclaimer bahwa segala jenis investasi ya itu dapat menyebabkan Anda kehilangan uang, apalagi trading termasuk investasi yang high risk ya, risiko tinggi. Jadi siapkan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap untuk kehilangan ya. Jadi saya di sini tidak menyesal karena walaupun saya MC loss ya, loss banyak ya, memang saya sudah siap untuk kehilangan uang ini, seperti itu. Kalau misalnya memang rezeki profit BIP, saya bisa tarik modal, saya bisa lanjutkan dari profit. Itu kalau misalnya rezeki ya. Jadi memang disclaimer benar-benar tolong pertimbangkan untuk terjun ke trading ya. Jadi cukup sekian dulu dari review saya kali ini. Silahkan tunggu lagi untuk kelanjutannya ya, apakah ada kelanjutan yang lain di evolusi grid ini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.